Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Angelia Rika Apriliana. Saya mahasiswa Universitas Muria Kudus dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari pengantar sastra yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Irfa Ifatur Rahman, Magister Pendidikan. Saya akan men-share screen hasil pekerjaan saya. Ujian akhir semester pengantar sastra. Soal yang pertama, sastra merupakan cerminan hidup dan kehidupan. Mengapa demikian? Jawaban. Menurut saya, karena sastra merupakan medium pengungkapan ekspresi antara penulis dan makhluk lainnya dalam kehidupan. Sastra juga mengandung hal-hal yang bersifat sentimental yang mampu menyentuh emosi di dalamnya. Di dalamnya juga terdapat problematika yang mengandung nilai-nilai moral dan dapat dijadikan sebagai salah satu sarana pembelajaran etika dalam kehidupan. Soal yang kedua, sebutkan mitos apa sajakah yang terdapat di daerah Anda. Apakah ada kaitannya antara mitos dengan legenda? Jelaskan. Mitos yang ada di daerah saya yaitu di daerah Pati meliputi Genuk Kemiri, Karisidenan Pati, Waduk Seloromo Gembong, air terjun Tada Hujan Desa Sukoli Lopati, dan masih banyak lagi. Di sini, mitos yang saya ambil yaitu air terjun Tada Hujan Desa Sukoli Lopati. Jika saya ditanya, apakah mitos tersebut ada kaitannya dengan legenda? Jawabannya adalah tidak. Mitos dari air terjun Tada Hujan di Desa Sukoli Lopati itu tidak ada kaitannya dengan legenda. Karena pengertian mitos dan legenda itu tentu berbeda. Mitos sendiri memiliki pengertian yaitu berupa cerita berlatar masa lampau yang mengandung penafsiran tentang alam semesta dan dianggap pernah terjadi oleh masyarakat. Atau bisa disebut juga mitos ini mengandung unsur mistis. Sedangkan legenda merupakan cerita mengenai terjadinya sesuatu yang benar-benar pernah terjadi di masa lampau, sehingga seringkali dianggap sebagai sejarah oleh masyarakat. Oleh karena itu, saya katakan bahwa air terjun Tada Hujan Desa Sukoli Lopati ini tidak ada kaitannya dengan legenda. Lanjut soal yang ketiga, apakah tugas antologi puisi sudah jadi? Analisislah dari sudut pandang konflik batin tiap puisi yang Anda buat. Untuk tugas antologi puisi, bukunya sudah jadi atau belum? Jawabannya belum. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu analisislah dari sudut pandang konflik batin tiap puisi yang Anda buat. Sebelum saya menjawabnya, saya ingin memberi tahu pengertian mengenai konflik batin. Konflik batin dalam puisi termasuk dalam unsur batin puisi, yaitu unsur isi yang mencakup permasalahan dan emosi yang terdapat pada puisi tersebut. Unsur batin sendiri meliputi tema, amanat, emosi, dan tonasi. Berikut ini adalah judul puisi yang saya buat di buku antologi puisi. Yang pertama ada Surat Kecil untuk Pandemi, yang kedua ada Jeritan Rakyat, dan yang ketiga Pandemi Ini Pasti Kan Pergi. Ketiga judul puisi saya itu mengangkat tema yang sama, yaitu mengenai masalah sosial. Puisi saya yang pertama yaitu Surat Kecil untuk Pandemi. Puisi ini memiliki emosi berupa perasaan sedih ketika membicarakan mengenai pandemi. Karena dalam isi puisi ini sendiri yaitu menceritakan tentang ungkapan seseorang yang tidak bisa merasakan kebebasan seperti dahulu karena adanya wabah pandemi yang sedang melanda di negara kita ini. Kemudian puisi saya yang kedua yaitu Jeritan Rakyat. Di dalam puisi ini terdapat emosi berupa perasaan marah dan kecewa. Perasaan marah dan kecewa seorang rakyat kepada pemerintah.
Isi puisi ini sendiri menceritakan tentang keluhan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak adil dalam menjalankan pemerintahannya. Kemudian puisi saya yang ketiga yaitu Pandemi Ini Pastikan Pergi. Di dalam puisi ini terdapat sebuah emosi berupa perasaan yang sedih, sama seperti puisi yang pertama. Sedangkan isi dari puisi saya yang ketiga ini yaitu menceritakan mengenai ungkapan rasa sedih seseorang mengenai pandemi. Karena pandemi ini selalu menghantui Indonesia. Namun, seseorang itu percaya bahwa suatu saat nanti pandemi ini pasti akan pergi. Itulah analisis saya dalam puisi yang ada di buku antologi puisi. Kemudian soal yang keempat. Sastra dan ilmu sastra hubungannya sangat erat. Jelaskan yang dimaksud dengan sastra dan ilmu sastra yang melatar belakangi kemunculan karya sastra. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sastra, ilmu sastra, dan juga karya sastra dahulu, sebelum saya menarik kesimpulan mengenai latar belakang kemunculan karya sastra. Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia yang dikemas melalui media bahasa. Ilmu sastra adalah ilmu yang mengkaji karya sastra dengan menggunakan pendekatan dan kesusastraan untuk memperoleh nilai-nilai yang ada pada karya sastra. Kemudian karya sastra adalah ungkapan perasaan manusia yang dimuat dalam bentuk gambaran secara tulis maupun lisan dengan media bahasa. Jadi kesimpulannya, karya sastra lahir karena adanya imajinasi seorang pengarang yang di dalamnya terdapat sebuah ide, pemikiran, pengalaman, dan perasaan seseorang itu yang nantinya akan diungkapkan dalam bentuk suatu karya sastra. Itulah yang melatar belakangi kemunculan karya sastra. Kemudian soal yang kelima, yaitu soal yang terakhir, jelaskan perbedaan dari puisi, cerpen, novel, dan drama. Unsur apa sajakah yang membedakan karakteristik karya sastra tersebut? Berikan contohnya. Puisi yaitu menceritakan sesuatu dengan kata-kata yang indah dengan aturan tertentu. Cerpen yaitu cerita pendek yang biasanya hanya menggunakan satu sudut pandang saja. Novel yaitu cerita yang menceritakan tentang kehidupan yang panjang dan menggunakan berbagai sudut pandang. Drama yaitu menceritakan suatu kejadian melalui percakapan antar tokoh. Nah, unsur yang membedakan dari puisi, cerpen, novel, dan drama yaitu terdapat di unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Drama, novel, dan cerpen memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sedangkan puisi hanya memiliki satu unsur, yaitu unsur intrinsik saja. Contoh dari puisi, contohnya puisi aku. Cerpen bisa dilihat seperti contohnya Detektif Conan maksud saya. Novel, di sini saya mengambil novel favorit saya yang berjudul Mariposa karya Kak Lulu HM. Baik teman-teman, itu adalah jawaban saya untuk menjawab soal-soal ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar sastra. Sekian video dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.